Kegaduhan demi kegaduhan benar-benar harus diakhiri, terutama pada perkara tudingan ijazah palsu. Karena sebenarnya ini semua sudah jelas, ini semua sudah terbukti asli. Bahkan gelar perkara khusus saja sebenarnya sudah dilakukan. Tapi entah kenapa dan mengapa banyak sekali orang-orang ataupun pihak-pihak yang seolah luput dengan hal itu semua. Karena rekan-rekan, dalam gelar perkara khusus sebenarnya sudah dijelaskan. Ijazah tersebut sudah ditunjukkan kepada para tersangka dan tentu saja UGM juga sudah mengkonfirmasi asli. Jadi, kalau kita mau berbicara secara objektif, ini sebenarnya sudah clear lantas. Ada apa dan mengapa sampai ini dramanya terus berlanjut. Bahkan sampai gerbang persidangan pokok perkara saja, ini drama masih dimainkan. Ada beberapa kali pra-peradilan dan lain semacamnya. Maka dari itu rekan-rekan, kali ini Pak Jokowi menantang balik pasukan penuding ijazah palsu untuk tidak bermain drama tapi langsung masuk pada pokok sidang perkara. Maka dari itu, ayo kita simak lebih lanjut lagi. Pak, istimewanya si Rosuryo dan Tifa ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Dia sendiri yang membuat analisnya, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Jadi kok kita harus terbawa polarisasi mengikuti alur pikiran orang yang tidak jelas ini, yang orang cacat mental ini? Ini logikanya terbalik ini orang. Dia menuduh orang lalu disuruh untuk membuktikan. Oh, tunjukkanlah aslinya. Kan pakai logika terbalik dia. Kepala negara itu. Mantan presiden. Mantan presiden loh, Ya. gila digituin sama orang-orang ginian. Coba. Ya. Siapa tuh si Roy? Siapa tuh si Egy? Siapa tuh siapa Sanipar? Siapa lagi? Rismon. Yang cewek? Oh, Dokter Tifa. Siapa nih dia? Ya, ada satu lagi kan siapa yang juga kan ada 5 tuh Ya. yang Kurang ajar dilaporkan sekali. oleh Pak Jokowi. Dia orang beragama, orang punya etika, tapi kok nggak sopan, nggak etika ya. Sudah orang udah ngalah kok masih digituin Ya, gitu. ya. Siapa yang nggak marah? Begitu Pak Jokowi ngelapor ke polisi, semua rakyat mendukung, terutama pecinta-pecinta Pak Jokowi. Ya. Dan habis nih mereka, saya berani taruh-taruhan, kejeblos semua nih mereka nih. Ya, rasain dia di penjara. Ya, nggak main-main. Apalagi namanya si Roy. Wah, ngomong atas nama ilmiah. Apanya ilmiah? Yang diteliti itu adalah ijazah melalui internet. Gimana mau ijazah melalui internet dibahas? Enggak, ini Ya, kami meyakini 100% gugatan pra-peradilan ini tidak diterima. Kenapa? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, saya tadi ada kirim ke redaksi kalau bisa ditayangkan KUHP ya, pasal 158 itu ya, objek pra-peradilan itu tidak ada di situ. Yang mereka masukkan ini tidak ada dalam objek pra-peradilan yang diatur dalam 158 KUHP. Ya, kalau bisa ditayangkan boleh nanti publik agar Oke, membaca. nanti kita tayangkan. Yang kedua, ya di pasal 75 mereka kan berargumen ini ya, pra-peradilan yang sekarang ini mendasarkan atas putusan yang menyatakan dakwaan yang kemarin itu, yang pertama itu ya dinyatakan batal demi hukum. Ya, padahal di KUHP ya pasal 75 kalau nggak salah saya ayat 4 ayat 5 itu menyatakan bahwa ya dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum maka JPU berhak melakukan perbaikan dan mengajukan sekali lagi. Itu ayat 4-nya. Ayat 5-nya ya kalau setelah diajukan kemudian terdakwa atau kuasanya keberatan lagi, maka keberatan itu akan diperiksa bersamaan pokok perkara nanti di ujung pada putusan akhir. Artinya rezim KUHP kita yang baru ini ya sebetulnya tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan keberatan-keberatan yang menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Tetapi tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan pra-peradilan karena itu merupakan hak, tetapi di objek yang tadi pasal 158 KUHP. Nah, ini yang mutakhir ini. Kenapa saya yakin 100% tidak diterima?
Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi Mahkamah Agung mendengar keresahan publik, mendengar keresahan kami. Melihat polemik yang berkepanjangan ini, melihat celah yang dimanfaatkan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa terhadap pra peradilan ini. Oke, baik. Ya, jadi Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung, kalau nggak salah nomor 3 ya tahun 2026, 18 Agustus kemarin, yang intinya menyatakan, ya ada 3 poin kalau saya nggak salah, intinya menyatakan bahwa ya kalaupun yang pertama itu, kalaupun dilakukan pra peradilan, ya setelah pokok perkara diajukan, ya itu tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Oke, tidak menghalangi pokok pemeriksaan. Itu yang pertama. Baik. Ya, ada poin yang berikutnya, ini penting Oke, juga. singkat saja Mas. Ya, jadi kemudian kalau kemudian pra peradilan diajukan juga, ya diajukan oleh misalnya terdakwa ini, yang pertama tadi tidak menghalangi pokok perkara, yang berikutnya ini tetap diterima karena prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, tetap diterima, diregister, disidangkan, diputus, tapi putusannya dinyatakan tidak diterima. Oke. Jadi itulah makanya 100% Roy Suryo dan Dr. Tifa pra peradilannya tidak akan diterima dan harus masuk pokok perkara. Mas Burhan. Untuk Prapid Dr. Tifa itu ditolak, gitu kan. Ini mungkin hakim juga berpatokan sama SEMA yang baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kemarin. SEMA nomor 3 2006 ya. Iya. Nah, Pak Jenderal melihat ini memang sudah selayaknya ini ditolak atau seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk kepada inti pokok permasalahan, jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah sampaikan juga kepada media, sebaiknya itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA atau Perma. Nah, ternyata sebelum putusan daripada Dr. Tifa dilakukan, dikeluarkanlah SEMA nomor 3 tahun 2026. Ini tentunya untuk mengeliminir ya penggunaan daripada pra peradilan yang tidak sesuai dengan substansi. Dan ini petunjuk ini dan itu ditujukan kepada para hakim di pengadilan. Jadi menjadi acuan supaya walaupun pra peradilan dilakukan itu tidak akan menghambat perjalanan dan pelaksanaan materi pokok perkara pengadilan. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, tentang masalah status daripada Dr. Tifa sebagai terdakwa. Ini kan di pra peradilan kan. Karena dari awal mereka tuh selalu menyatakan dan beranggapan bahwa dengan batalnya dakwaan itu berarti batalnya itu proses perkara. Dan saya sudah jelaskan bahwa dakwaan itu batal demi hukum, tetapi statusnya sebagai terdakwa tetap melekat kepada yang bersangkutan. Makanya dituangkan di dalam pasal 75 ayat 4. Hakim kan memberikan kesempatan, dua opsi, banding atau memperbaiki atau menyempurnakan dakwaan ulang. Tapi mereka kan tidak mau merasa bahwa 75 ayat 4 ini digunakan. Mereka yang menggunakan banding aja kami siap menghadapi. Nah, ini kan trik. Kenapa saya katakan trik? Kalau seandainya banding dilakukan berarti objek masalah adalah keputusan dakwaan ini. Ya, berarti mereka sudah tahu berarti pengen memenangkan pertandingan. JPU kan jeli. Adanya ambigu tentang masalah dakwaan itu, ya, sehingga membuat dakwaan itu jadi observable atau not of a cliff ya. Nah, disinilah opsi yang pertama itu diambil, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan dakwaannya sehingga didaftarkan kembali ke persidangan. Nah, berarti kan sidangnya sudah dimulai nih. Udah jelas-jelas hakim di Pengadilan Jakarta Timur menyatakan bahwa agar JPU menghadirkan si terdakwa. Di situ aja bisa kita kutip bahwa dia terdakwa. Ya kan hakim kan nggak ngomong bahwa dia itu bukan terdakwa, tapi terdakwa. Nah, dia mengajukan pra peradilan tentang statusnya.
dia menyatakan mantan terdakwa, kan berdasarkan hukumnya dia kan, bukan hukum yang berjalan general gitu loh. Nah dari awal sebelum juga masih mendaftarkan saya udah bilang pasti ditolak. Kenapa ditolak? Ya itu tadi, permasalahan ini sudah masuk dalam materi pokok perkara di pengadilan, sudah berjalan. Kok di pra-peradilan kan statusnya supaya hilang, supaya dia terbebas demi hukum. Fakta hari ini kalau nggak salah tadi ya, jam-jam 9 jam 10 ya, itu sudah diputuskan oleh hakim tunggal, yaitu menolak. Jadi menolak pra-peradilannya tentang masalah pokok perkara, yaitu status terdakwa, bahwa dia bukan terdakwa berdasarkan keputusan selah, kan gitu ya. Nah, yang kedua, hakim juga menyatakan bahwa ini gugur demi hukum. Kenapa? Itu dinyatakan juga ada, saya lihat tuh, error jurisdiction. Sidang kan di Jakarta Timur, dia melakukan pra-peradilan Jakarta Selatan. Dia bilang tuh error jurisdiction. Jadi tempat mendaftarkannya itu salah. Nah, itu disampaikan juga. Kemudian dilambari juga dengan keputusan SEMA, yaitu nomor 3 tahun 2026. Kemudian istilahnya mengabulkan permohonan daripada termohon tentang penggunaan daripada pasal 74 ayat 4 tentang masalah memperbaiki materi dakwaan sehingga bisa kembali disidangkan di pengadilan. Ini jadi masalah di sini. Nah, jadi kita nggak usah berandai, sudah hadapi, sebenarnya gampang sebenarnya. Kalau kamu berkoar-koar, ini juga saya dengar berkoar-koar, Roy Suryo mengatakan ada ijazah 4 jenis, ada ini, ada ini, pokoknya macam-macam lah. Dia bikin pengadilan sendiri gitu loh. Loh, kalau seandainya kok kekeh, ya hadapi aja, buktikan aja apa yang kau sampaikan tuh di sidang pengadilan materi pokok perkara. Itu baru gentle. Oh teriak-teriak terus di sini, berjilid-jilid pra-peradilan. Yang kau anggap dagelan ini hak apa? Pengadilan ini. Udah penting 10 kali, sekian kali gitu kan. Padahal udah pada ditolak terus ini. Nggak malu apa? Apa baru bangun mandi pengadilan, baru bangun mandi pengadilan, nggak ada kerja yang lain apa? Pak Jenderal, itu tadi kan Dr. Tifa juga ditanya nih mengenai putusan hakim hari ini. Dia mengatakan pra-peradilan kami ini dinyatakan itu bukan berarti kami kalah katanya. Juga tidak berarti membenarkan prosedur yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi ini hanya bahwa permohonan kami tidak diperiksa itu aja katanya nih Pak Jenderal. Gimana nih? Ya udah jelas kok di situ putusannya kok. Gugur, peradilan gugur. Karena mereka sudah masuk dalam materi pokok persidangan, pokok perkaranya itu. Ya sekarang alamnya gugur, apalagi tambahkan itu yang dibilang error jurisdiction tadi. Nah, ya tetap bahwa berarti status yang melekat pada dirinya itu tetap terdakwa. Ya, kok bikin hukum sendiri? Apa nggak malu tuh pengacaranya itu bolak-balik memutarbalikkan materi pokok perkara. Nah, saya lihat lagi dari pengacara mengatakan kami sangat kecewa. Iya, menurutmu kecewa karena memang faktanya yang persidangan seperti itu, sesuai dengan akidah hukum. Itu kira-kira. Nah, Pak Jenderal, ini kan kemarin kan Al-Katiri sempat mengatakan bahwasanya ini berbeda dengan pra-peradilannya Roy Suryo. Tapi ternyatanya kan hampir sama nih, karena mereka akan menempuh lagi namanya prapit kedua nih, jilid kedua nih, tentang adanya pasal yang diselundupkan nih, Pak Jenderal. Saya sebenarnya mau ketawa tuh, penyelundupan narkotika kali ya. Di mana ceritanya ada penyelundupan pasal? Ya kalau namanya pencemaran nama baik dan fitnah itu kan tergantung kepada penyampaiannya, bisa melalui voice langsung, bisa melalui surat, bisa juga melalui dunia maya. Dan faktanya diantaranya itu melalui dunia maya disampaikan juga surat, berarti kena undang-undang ITE, karena ada di pasal 32 itu faktanya ada yang diedit, ada yang dikurangi, ditambah, tidak sesuai dengan apa yang asli itu. Nah, kenalah dia pasal 32 huruf 1 dan pasal 35. Kalau kamu bilang penyelundupan pasal, emangnya bego itu penyidik dengan JPU. Lo enak-enaknya aja kamu mengatakan penyelundupan pasal. Itu kan relasinya kan ke sana.
Fitnah, pencemaran nama baik, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Berarti ada suatu penyampaian melalui apa? Melalui surat, melalui media, atau melalui dunia maya. Ya kena undang-undang ITE. Jadi nggak usah kau bermain-main gitu. Jadi orang jadi ketawa, kamu tuh enak-enakmu aja. Bahkan ini saya dengar lagi nih, itu kan mengadakan judicial review ke MK. Ya. Nah, saya ketawa lagi apa lagi yang judicial review untuk mempertanyakan keberadaan pasal 75 ayat 4 itu. Ya saya bilang sudahlah, kalau memang kamu piawai, segudang bukti-bukti yang kau bilang, seperti kata Rasulullah, segudang bukti-bukti, hadapkan aja di fakta persidangan. Buktikan file-filenya, buktikan mana-mana yang dipalsukan. Kan nanti hadir Pak Joko di persidangan. Silakan aja adu argumentasi, adu bukti, adu data, adu fakta, adu ahli. Nah, saya tidak mengatakan bahwa siapa yang harus menang, tapi di situ nanti akan dibuktikan siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang benar. Jadi ngapain bersoal terus di media, bersoal kami sebenarnya gini, ya buktikan aja. Padahal kemarin katanya mau hijrah ya. Lah mau hijrah nggak jadi, batal hijrahnya. Gimana mau hijrah? Wong dicekal, gimana hijrah? Ya itu kira-kira. Jadi ayolah kita berpikir jernih. Ya, semakin kamu bercuap-cuap, semakin kamu menyatakan hal-hal yang jadi kontraproduktif, orang semakin menilai kadar keilmuanmu. Dan bahkan nih si Roy Suryo makin kemana-mana, sialnya kuasa hukumnya juga sudah mulai makin offside gitu kan. Padahal ya mohon maaf aja, kuasa hukumnya profesor juga, saya nggak ngerti juga tuh kok bisa karena ilmu pengetahuannya seperti itu. Kenapa harus melacurkan ilmu kita hanya untuk demi suatu kebenaran? Harus berpikir dari hukum yang subjektif menjadi objektif, dan dari objektif ke objektif. Jangan dari objektif menjadi subjektif. Itu loh kira-kira. Nah ini Pak Jenderal, saya mau nanya nih Pak Jenderal sebagai praktisi hukum. Ada beberapa praktisi hukum juga yang menilai bahwasannya ketika Roy Suryo terus-terusan mengajukan prapit, diikuti juga Dr. Tifa mengajukan prapit, ini nih ujung-ujungnya akan berbentur ke mereka sendiri. Feeling saya juga seperti itu nantinya. Akan berbenturan kepentingan masing-masing pihak. Yang sialnya beradu di suatu pokok permasalahan, di sini berkata A, di sini berkata B. Nah ini yang jadi bahaya, ini justru peluru bagi kuasa hukum lawan dan peluru juga bagi JPU. Nanti di situ dioncek ya, dikuliti semua di situ. Nah, sebenarnya kamu ini sudah nggak benar gitu loh. Kok mainnya kok pra-peradilan aja, tidak ada kerjaan gitu loh. Habis waktu itu, gitu loh. Jadi kok apalagi yang kedua, yang dikatakan penyelundupan pasar itu. Nah, ini kan itu saya bilang itu babat tongseng betul. Ya makin nggak jelas. Dulu kan juga pernah dikatakan kuasa hukum Roy Suryo masalah penyelundupan pasar. Saya nggak ngerti istilah penyelundupan tuh, kayak sengaja diselundupkan gitu loh. Emang barang kalau diselundupkan tuh? Dititipkan dari Jokowi ke penyidik kita atau gimana? Emangnya bisa aja. Emang Jokowi ahli hukum bilang, Pak penyidik tambahkan ini ya, dititipkan, diselipkan atau disisipkan katanya. Emang JPU sama penyidik itu gampang aja mau disisipkan tanpa mengkalkulasi dan tanpa menelaah serta menganalisa substansi penerapan 32 dan 35 gitu kira-kira ya. Berarti nggak ada pengaruhnya walaupun seorang mantan presiden ya Pak Jenderal ya? Jauh pengaruh, nah itu loh. Jadi nggak ada pengaruhnya ya, sidang berjalan dengan fakta persidangannya, disitulah kau munculkan. Tuh ada yang mengatakan bahwa UGM aja katanya ada yang tidak terdaftar. Nah, sementara Profesor Opa sudah mengatakan dia alumni. Ya sudah, uji aja. Apa informasi yang kau dapat? Dia kan informasi yang dia dapat. Sedangkan ini langsung rektornya langsung speak up. Beda nggak kira-kira? Ya beda sekali. Masa iya seorang rektor speak up atas nama Civitas Akademika? Ya marah dong semua nanti alumni sana. Mahfud dari sana loh. Ya, Anies Baswedan dari sana, Pak Ganjar dari sana juga. Kan banyak pentolan-pentolan kan di Kementerian berasal dari sana.
nggak ribut, kok ini yang malah ribut, ini nggak jelas nih loh. Ya sudah, kesimpulannya gini aja, tanpa berpihak kepada siapapun, masuk aja ke fakta persidangan daripada repot-repot. Buntut-buntutnya kan di fakta persidangan. Nah, situ aja nanti kau buktikan nanti siapa dirimu, apa dirimu, dan bagaimana kau bisa mengamputasi keberadaan daripada ijazahnya Pak Jokowi. Nanti hakim akan menentukan benar atau tidak. Gitu aja kira-kira ya. Oke, satu lagi Pak Jenderal, ini kan soal SEMA yang kemarin baru dikeluarkan oleh MA. Ini kan artinya MA melihat dengan adanya pra-peradilan terus-menerus yang dilakukan oleh Roy Suryo sendiri gitu kan. Apakah ini nanti setelah adanya SEMA ini akan berpengaruh untuk hakimnya nanti akan memutuskan seperti seperti apa? lagi, itu kan merupakan petunjuk dan arahan surat edaran ini untuk dipedomani. Ya, untuk dipedomani para hakim di pengadilan bahwa berdasarkan SEMA ini Anda harus bermain di koridor seperti ini. Kalau seandainya ada pra-peradilan ya sah-sah saja, tapi tidak akan mengamputasi materi pokok perkara yang sudah berada di persidangan. Tetap berjalan. Jangan gara-gara ini supaya tidak terkesan mengulur-ulur waktu. Nah, tapi sebaiknya menurut hemat saya dari SEMA ini diikuti dengan keluarnya perma. Baswedan mengatakan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu adalah kegagalan pemerintah dalam mencegah bencana. Oke, kita pakai logika yang sama. Ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, selama kepemimpinannya, apakah Jakarta bebas dari banjir? Enggak kan? Banjir tetap terjadi. Bahkan berdasarkan data BNPB, Jakarta mencatat 58 kejadian banjir pada tahun 2020. Lalu apakah boleh kita langsung mengatakan Anies berarti gagal jadi gubernur karena Jakarta masih banjir? Ya, pendukungnya Anies dan Anies pasti mengelak. Ya apa enggak? Karena banjir dan kebakaran hutan adalah persoalan kompleks. Ada faktor cuaca, kondisi lingkungan, tata ruang, perilaku manusia, sampai persoalan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau setiap bencana yang terjadi otomatis disebut kegagalan pemerintah, maka ketika Jakarta masih banjir saat dipimpin Anies, dengan logika yang sama, apakah itu juga kegagalan Anies? Yang lebih fair tuh gini, apa yang sudah dilakukan pemerintah, seberapa cepat penanganannya, apa pencegahannya, dan apakah kondisinya membaik atau tidak? Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikikis.